Hai semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruli Ananda Putri dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Komputer dengan program studi Sains Komunikasi yaitu dengan NIM G.2010283. Nah, pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa jurnalistik yang diampu oleh Ibu Maria Esos MSI. Langsung saja kepada pembahasannya, yaitu mengenai bahasa jurnalistik. Apa itu bahasa jurnalistik? Sebelum masuk ke pembahasan, perlu kita ketahui bahasa sendiri yaitu adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, maksudnya ini apa? Jadi seperti kita menyampaikan suatu pesan, yaitu perlu menggunakan bahasa. Bahasanya itu apa saja, yang mungkin bahasa daerah atau bahasa nasional seperti bahasa Indonesia. Nah, itu diperlukan untuk kita menyampaikan pesan, teman-teman. Oke, selanjutnya bahasa jurnalistik sendiri yaitu menurut Dewa Brata adalah bahasa yang tunduk kepada kaidah dan unsur-unsur pokok yang terdapat dan melekat dalam definisi jurnalistik. Oke, maksud dari definisi tersebut adalah bahasa jurnalistik ini kenapa bisa tunduk? Karena bahasa jurnalistik ini tergantung pada nilai-nilai berita, kode etik jurnalistik itu perlu diperhatikan. Kenapa disebut sebagai bahasa yang tunduk kepada kaidah itu seperti itu. Bedanya mungkin dengan bahasa Indonesia seperti puisi dan lain itu memang menggunakan kaidah bahasa juga. Namun di sini konteksnya berbeda karena bahasa jurnalistik yaitu berpacu kepada nilai-nilai berita itu agar menarik seperti apa. Itulah disebut bahasa jurnalistik. Oke. Selanjutnya adapun karakteristik dari bahasa jurnalistik sendiri yaitu komunikatif yang pertama. Nah, maksudnya apa sih? Jadi tidak menimbulkan salah arti, tidak ambigu, harus lugas. Misalnya mengungkapkan bahwa korban sedang menangis itu tidak usah korban berlinang air mata. Itu tidak perlu. Jadi seharusnya langsung saja korban menangis akibat siapa gitu. Intinya harus bisa mengolah katanya, harus lugas, itu disebut komunikatif. Selanjutnya spesifik ya. Spesifik ini disusun kalimatnya itu sesingkat mungkin. Contohnya bahasa ini harus mudah dipahami oleh semua kalangan. Jadi mau itu petani, tukang beca, semua bisa mendapatkan informasi berita itu sendiri. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang seminimal mungkin dipahami oleh khalayak luas, teman-teman, seperti itu. Yang ketiga yaitu hemat kata. Nah, hemat kata ini apa? Sebagai seorang jurnalis ya, kita perlu memegang teguh prinsip ekonomis kata. Itu bertujuan untuk tidak membuang-buang waktu pembaca juga, bisa jadi, teman-teman. Jadi hemat kata ini memang harus menjadikan prinsip utama seorang jurnalistik ya. Yang keempat itu adalah jelas makna. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata kiasan. Ini bukan puisi, teman-teman. Sekali lagi perlu diingat bahwa bahasa jurnalistik ini harus informatif dan jelas. Tidak usah menggunakan kata-kata yang bersifat puitis dan lain semacamnya. Oke, yang kelima ini tidak mubazir. Itu tadi ya. Seperti yang dijelaskan tadi, harus hemat kata, tidak boleh pemborosan kata itu juga tidak perlu, seperti banyaknya anak-anak, sudah banyak anak-anak juga, sedangkan anak-anak saja itu sudah berpacu kepada pengertian berarti kan banyak begitu. Mungkin bisa diolah kembali kata-katanya. Itu dia, kita perlu melatih dari sekarang. Nah, selanjutnya ada juga nih kesalahan wartawan dalam penulisan berita. Itu dia. Yang pertama ada minimnya penguasaan kosakata. Itu bisa jadi karena mungkin wartawan itu sendiri kurang baca,
kurang banyak referensi, mungkin terlalu sangat meminimalisir kata-kata ya, sehingga tidak mementingkan sisi menarik dari berita itu sendiri gitu. Yang kedua, pengetahuan bahasa terbatas. Nah, ini dia. Mungkin bisa dialami oleh beberapa wartawan yang mungkin dari daerah ya. Dari daerah kemudian mungkin bisa langsung ke dia bekerja di kota, langsung menggunakan bahasa nasional itu menurut mereka ya, dari pedesaan ke kota ini susah untuk membuka bahasa-bahasa yang baru gitu, sehingga kurang lugas, sehingga bahasa-bahasanya ini terbatas teman-teman. Oke, yang kedua yaitu terlalu sering lupa. Nah, mungkin karena saking banyaknya bahasa yang kita kuasai, sehingga bahasa-bahasa ini sering terlupakan. Seharusnya pakai apa, ini malah pakai apa, jadi kurang penempatannya ya. Oke, yang terakhir yaitu terbatasnya waktu menulis. Seorang wartawan ini kan karena diburu-buru jam tayang ya, mereka ngejar jam tayang, sehingga itu dia terbatasnya waktu menulis, sehingga mengurangkan kosakata itu sendiri. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.